From the number one station, this is a story about. Ingat nggak pas hari pertama datang ke Jepang? Berangkat berapa orang dari Jepang? 10 orang. Dari Indonesia. 10 orang 10 orang barengan. beda-beda jobnya, tapi 10 orang itu ada pendamping nggak selama kesininya? nggak ada. Nggak ada sendiri. Nggak ada sendiri, 10 orang sendiri. Berarti ini pengalaman pertama keluar negeri. Pengalaman pertama. Terus nggak kesusahan di itunya, di proses imigrasi, check in, apa namanya, di pesawat segala macam. Ya alhamdulillahnya ada satu orang itu yang udah beberapa kali ke luar negeri, jadi udah paham gitu, seluruh dia gitu. Ini gitu. Jadi tahu dia prosesnya Dia ya. tahu. Nggak, untungnya kadang ada sebagian yang itu kan agak kesusahan kan, maksudnya karena nggak ada pengalaman mereka naik dan prosesnya berbeda sama domestik gitu kan, seperti itu. Terus kesan pertama pas nyampe di Jepang itu apa? Gimana? Kesan pertama ya seneng lah Pak. Hmm. Ya kayak kalau di Tokyo, pas di Tokyo itu di Haneda, ya kayak di film gitu. Tempatnya Kayak ya, di drama-drama kayak gitu ya? drama-drama gitu Pak. Iya, iya. Setelah itu transit ke Kumamoto sini. Dan saya dianterin ke, setelah 1 bulan belajar, dianterin ke apa? Tempat saya kerja itu Pak. Saya itu kaget Pak, tempat saya kerja itu. Maksudnya nggak sesuai ekspektasi saya. Tempat saya di desa, sama kayak di rumah saya gitu Pak. Iya. Jepang kok ini ya? Jepang kok gini gitu maksudnya Pak. Kayak bukan Jepang ya kan? Iya betul. Ini desa banget, tempatnya maksudnya kotor, nggak maksudnya nggak seindah yang saya bayangkan gitu Pak. Seindah yang di drama gitu kan. Emang mungkin bisa diceritain nggak sekarang itu Oki tinggal di daerah mana, dan bisa digambarkan nggak lingkungan sekitar Oki tinggal itu, bisa diceritain, berbagi pengalaman sama anak orang-orang yang dengar sekarang ini. Saya tinggal di Koshi, di Koshi Shitoyoka gitu Pak. Kumamoto ya. Kumamoto. Tempatnya ya kayak di Indonesia, maksudnya per sawahan, per peternakan gitu Pak. Jadi nggak ada gedung-gedung, nggak ada apa ya, rumah biasa gitu, kayak sama kayak Indonesia. Gitu Pak. Tapi itu menurut kamu keuntungan apa kekurangan? Maksudnya dalam arti gini, kalau misalkan kalau kerja di Tokyo nanti kaget, Tokyo ini nggak bisa kerja, lihat. Menurut saya keuntungan lah Pak. Maksudnya keuntungannya gini, maksudnya murah, apapun murah. Beli makanan, bahan-bahan itu murah. Dan juga nggak boros. Nggak pengen beli itu soalnya jauh mau beli Pak. Ya, betul. Kekurangannya kan mau kemana-mana jauh Pak. Base itu kalau datang ke tempat saya mungkin 4 jam sekali, 5 jam sekali Pak. Yang Keropia itu, Kerot Bus itu bukannya? Nggak tahu Pak. Base-nya warnanya kuning gitu. Warna kuning, iya betul. Oh gitu jauh, ya. di mana-mana jauh Pak. Mau kemana-mana jauh. Jadi kalau mau kemana-mana naik apa? Sepeda. Naik sepeda ya. Dari stasiun ke rumah itu sekitar 20 menit lah Pak. 20 menit ya. Jauh. Oke. Terus apa namanya, selama boleh di ini nggak? Boleh berbagi nggak, kerja di Jepang yang ngapain? Saya di peternakan sapi. Sapinya sekitar 300-an lah Pak. 300 ya. Jadi Ya. jenis sapinya sapi apa? Sapi perah. Sapi perah ya. Perah ada, yang sapi potong juga ada. Sapi potong yang ada ya. Limosin ada, Wagyu juga ada. Wagyu ya. Wagyu itu pernah makan wagyunya nggak? Pernah Pak. Oh. Empuk sekali. Empuk sekali ya. Soalnya orang yang jarang makan wagyu karena emang harganya beda Mahal, gitu. Perbedaannya menurut bisa digambarin nggak wagyu yang Jepang yang asli gitu, karena kamu emang tinggal di sana. Tahu nggak kelasnya apa, jenisnya apa? Karena wagyu Kalau itu ada kelasnya nggak tahu ya Pak. Kalau saya itu pernah makan wagyu itu kayak seratnya itu hitam dalamnya itu. Dan empuk banget. Beda sama sapi potong itu beda. Kalau sapi potong itu maksudnya sapi perah ya Pak. Sapi perah kan juga ada yang dipotong. Iya. Kalau sapi perah itu kalau dimasak banyak
minyaknya. Oh. Jadi nggak enak gitu Pak. Kayak enak ya. ya kalau Wagyu itu daging semua. Jadi lebih empuk gitu lah. Lebih empuk ya, lebih empuk ya. Apa namanya? Kalau boleh tahu kerjanya sama nggak dengan kerja yang di Gemba itu, yang anak-anak yang di lapangan apa yang di pabrik itu? Ya Bisa dijelasin. jelas beda Pak. Bedanya apa gimana? Jamnya juga beda. Tempat kerjanya kan beda. Di tempat saya kan kotor juga. Saya itu kerja dari bangun jam 3, setengah 4 berangkat, jam 4 pagi itu udah dimulai kerjanya. Bentar, dari rumah ke tempat kerja itu berapa lama? 5 menit 5 menit naik naik sepeda. Musim dingin gimana? Kedinginan Pak, panas kepanasan. Ya ngebayangin pas soalnya jam 3 itu jam 3 jam 4 itu jam tidur Pak. Jam tidur, jam-jamnya dingin-dinginnya Dinginnya, hari kan, iya. malam kan. Seperti jadi tiap hari seperti itu ya. Ya, kadang setengah 7 juga ada. Setengah 7. Jadi Kebanyakan tapi jam 4 gitu. jam 4 ya. Jam 3 udah bangun. Jam 4. Itu makan paginya gimana? Nggak pernah sarapan kalau pulang aja. Saya kan jam 4 sampai jam 9, nanti istirahat, tidur lah Pak, makan tidur sampai jam 1, nanti jam 1 lagi kerja sampai jam 3 istirahat. Jam 3 sampai jam 8 malam, kadang setengah 9, jam 9. Sekitar kerja itu satu hari 11 jam, 10 jam. 10 jam ya. Lumayan lemburnya, mantap gitu. Gak ada libur juga Pak. Hey, tapi kan apa namanya bisa apa namanya, karena nggak ada libur bisa nyimpen uang kan. Ya alhamdulillah ya Pak. Iya, makanya itu keuntungannya ya kan. Emang tujuannya ke sini kan cita-citanya sebenarnya apa sih tujuannya kan waktu itu ke Jepang? Mau ke Jepang itu karena alasan ekonomi, alasan atau gimana? Bisa cerita? Alasannya ya untuk memperbaiki ekonomi Pak. Ya ekonomi ya. Saya dulu pernah keterima di UB Pak, Universitas Brawijaya. Saya itu juga galau mau berangkat ke Jepang pertama itu. Mau kuliah apa kerja gitu. Kalau masa laki-laki kuliah gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kan laki-laki kan tanggung jawab gitu Pak. Harus kerja gitu Pak. Iya. Ujung-ujungnya kan kuliah kan kerja juga maksudnya. Juga, kan saya juga punya, maksudnya pandangan saya kan bukan maksudnya bukan kuliah itu salah, enggak maksudnya. Saya itu punya pandangan sendiri. Iya. Nggak, maksudnya tujuan kamu kuliah itu karena ngelihat orang sekitarnya cuma buat gaya-gayaan. Ya, bener Pak. Seperti itu kayak ngabisin uang. Ngabisin uang. Kenapa? Misalkan untuk dapetin uang harus kamu ngeluarin uang duluan. Iya, bener. Karena di tempat saya itu kuliah itu karena gengsi Pak. Dan yang kuliah itu orang berada semua. Jadi kalau boros kan nggak terasa uangnya. Ya, betul. Itu Unibrow itu jurusan apa Mas? Di agrobisnis perikanan. Agrobisnis perikanan ya. Jadi dulu saya itu daftarnya online Pak. Nggak. Jadi saya nggak keterima, saya ambil, sekolah saya di blacklist. Saya itu langsung dimasukin BK. Kamu itu kalau kan nggak niat kuliah nggak usah daftar kayak gitu. Jadi sekolahnya di blacklist. Adik-adik kelasnya jadi sulit kesana ya. Saya minta maaf gitu. Untuk SMK 1 Boyolali saya minta maaf. Ya, pengakuan dosa. Ya emang tapi kalau makan gimana? Ada buat sendiri, masak sendiri? Masak sendiri Pak. Saya tuh jarang makan makanan masakan Jepang itu. Jarang banget. Kalau nggak ada acara-acara gitu jarang makan masakan Jepang. Kamu masaknya apa? Emang bisa masak? Bisa Pak. Masak apa? Masak ayam biasanya. Ayam paling enak. Ayam, telur gitu. Ayam, telur, sayuran? Sayuran juga. Kalau pengen makan daging sapi nggak potong sendiri gitu, maksudnya di sana potong sendiri makan sendiri. Soalnya teman saya itu nggak suka daging sapi, jadi mengikuti teman saya aja. Oke. Jadi barengan kadang masak. Masnya barengan 2 orang. 2 orang ya. Lumayan lah kalau gitu mau bisa nyimpen. Tapi kalau di daerah sana apa namanya di tempat tinggalnya di rumah apa di apa? Di apa tuh ya? 2 orang aja 2 orang ya. ada. Enak.